Swastiastu. Duke su anut wignamana, suke su wigatas priya, vitaraga baya kroda, stita dirmunir ucate. Duke su anut wignamana, suke su wigatas priya, vitaraga baya kroda, stita dirmunir ucate. Duke su anut wignamana, suke su wigatas priya, vitaraga baya kroda, stita dirmunir ucate. Yang artinya, orang yang pikirannya tidak goyah bahkan di tengah-tengah 3 jenis kesengsaraan, tidak gembira pada waktu ada kebahagiaan, dan bebas dari ikatan, rasa takut dan marah, disebut resi yang mantap dalam pikirannya. Para sahabat yang saya muliakan, pertanyaan yang kedua yang diajukan oleh Arjuna kepada si Krishna adalah, bagaimana orang yang sudah sadar akan Tuhan berbicara dan bagaimana bahasanya? Maksud pertanyaan ini adalah, bagaimana orang-orang yang sudah sadar akan Tuhan merespon terhadap situasi, apakah itu baik atau buruk. Karena dalam hidup ini kita akan selalu mengalami 2 hal, yaitu suka dan duka, baik dan buruk, kebahagiaan dan penderitaan. Dalam Weda dikatakan ada 3 jenis penyebab penderitaan dalam hidup ini, yaitu yang pertama, adhyatmika klesha, penderitaan yang disebabkan oleh pikiran atau badan sendiri, seperti rasa takut, marah, sakit kepala, penyakit mental dan fisik. Yang kedua, adibautika klesha, penderitaan yang disebabkan oleh makhluk hidup yang lain, seperti virus, bakteri, nyamuk, serangga, binatang buas, dan sebagainya. Yang ketiga, adidawika klesha, penderitaan yang disebabkan oleh para dewa, seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, gempa bumi, badai, kebakaran, tsunami, dan sebagainya. Bagi orang-orang yang sudah sadar akan Tuhan, akan merespon ketiga penderitaan ini dengan pandangan yang sama. Suka duke same kertwa. Karena itu, orang yang sadar akan Tuhan tidak digoyahkan oleh serangan 3 jenis penderitaan atau kesengsaraan ini. Sebab ia menerima segala penderitaan, kesengsaraan sebagai karunia, anugerah dari Tuhan. Dia tidak pernah berpikir dan menganggap bahwa penderitaan yang dialami karena murka Tuhan, kutukan Tuhan, ujian Tuhan, dan tidak pernah pula menyalahkan Tuhan, mengkambing hitamkan Tuhan.
Dia menyadari bahwa setiap penderitaan yang dihadapi sepenuhnya karena perbuatan salah, adharma yang telah dilakukan pada masa lampau. Dia menyadari bahwa penderitaannya telah dikurangi atas berkat karunia Tuhan, sehingga dia tidak mengalami penderitaan yang lebih berat. Begitu pula, apabila dia berbahagia, dia memuji Tuhan dengan menganggap dirinya tidak patut mendapat kebahagiaan seperti itu. Dia menginsapi bahwa hanya karena berkat karunia Tuhan, dia berada dalam keadaan yang menyenangkan dan dapat mengabdikan diri kepada Tuhan dengan cara lebih baik. Para sahabat yang saya hormati, bagi orang-orang yang sepenuhnya telah sadar akan Tuhan, mereka telah melakukan vitaraga, yaitu melepaskan segala keinginan, kemelekatan akan kenikmatan material. Vitabawa bebas dari rasa takut, dan vitakroda bebas dari kemarahan atau sifat marah. Orang yang telah tercerahkan, sadar akan Tuhan, tidak mengizinkan pikirannya untuk menyimpan kelemahan-kelemahan material seperti hawa nafsu, kemarahan, keserakahan, ketakutan, iri hati, dan lain-lain. Hanya dengan demikian, pikiran akan berpikir dan ingat pada Tuhan. Ya sarwatrana bisnehas tatat prapriya subha-subham nabinandati nadwesti tasya pratnya pratistita. Ya sarwatrana bisnehas tatat prapya subha-subham nabinandati nadwesti tasya pratnya pratistita. Ya sarwatrana bisnehas tatat prapya subha-subham nabinandati nadwesti tasya pratnya pratistita. Yang artinya, di dunia ini orang yang tidak dipengaruhi oleh hal baik dan hal buruk yang diperolehnya dan tidak memuji maupun mengejeknya, sudah mantap dengan teguh dalam pengetahuan yang sempurna. Para sahabat yang terkasih, dalam hidup ini akan selalu ada pergolakan, apakah itu baik atau buruk. Sri Krishna menjelaskan dalam sloka ini bahwa seseorang yang tidak memiliki kemelekatan, keterikatan pada segala sesuatu, maka ketika dihadapkan pada apa yang baik, dia tidak bergembira. Ketika dihadapkan pada yang tidak baik, dia tidak meratapi. Bagi orang yang sudah mantap dalam kesadaran Tuhan, tidak akan goyah karena goncangan-goncangan material seperti itu. Mereka tidak menyambut situasi yang menyenangkan seperti dihormati,
dihargai, disanjung, diberi hadiah dengan bergembira dan berkata, "Semoga kamu bahagia." Sebaliknya, ketika mereka dihadapkan pada situasi yang tidak menyenangkan, seperti dihina, dimaki, dihujat, bahkan dipukuli, mereka tidak merasa jijik, terhina, juga tidak mengutuk lawan mereka dengan mengatakan, "Kamu orang yang berdosa, semoga kamu masuk neraka." Inilah jawaban Sri Krishna atas pertanyaan Arjuna yang kedua. Bagaimana orang yang sadar akan Tuhan berbicara dan bagaimana bahasanya? Yaitu, orang tersebut akan merespon terhadap suka dan duka dengan cara yang sama. Dia tidak berbahagia di saat dia mendapatkan kebahagiaan. Dan dia tidak bersedih di saat dia mendapatkan kesedihan. Dia tidak menyanjung dan dia tidak mengutuk atas kedua hal tersebut. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi 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 Om Rahayu.